ekskavator itu kan besar, besar. Berarti ular yang melilitnya itu juga besar gitu Kang? Besar, lebih besar dari ekskavatornya. Betul. Setelah melakukan sayembara tidak ada yang berhasil, terus apa lagi Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, semoga kita semua sehat selalu dan murah rezeki. Baik teman-teman, di video kita kali ini, di vlog kita kali ini, kita akan coba mengeksplor sebuah tempat yang pernah terjadi kejadian di luar nalar. Untuk info yang lebih lengkapnya, kita langsung bertanya kepada Kang Emul, karena dari beliaulah saya mendapatkan informasi tersebut. Di sini dulu pernah ada kejadian hal mistis, hal yang di luar nalar, yang tidak masuk akal, di mana alat berat yang mati seketika ketika digunakan untuk menambang batu. Tepatnya di mana Kang? Di belakang kita ini Kang. Yuk kita langsung ke sana Kang. Ayo. Jadi ini dulu sempat itu Kang ya, mau direncana mau dijadikan tambang batu gitu ya. Tambang batu Kang. Dan prosesnya sudah berjalan gitu, prosesnya Kang. sudah berjalan. Tapi ada kejadian di luar nalar gitu ya. Ada kejadian di luar nalar yang tidak terduga. Kok pas waktu ketika alat berat tersebut dioperasikan, tiba-tiba alat tersebut mati seketika Kang. Mati tanpa sebab yang jelas gitu ya. Iya, tanpa sebab yang jelas Kang. Ternyata itu kenapa Kang? Waduh, Kang jangan ke sana kalau kiranya Kang. Cukup di sini nggak apa-apa Kang. Cukup di sini aja Kang ya. Takut ada ularnya ya Kang. Iya, takut ada ularnya. Oke, boleh diceritakan seperti apa cerita lengkapnya gitu Kang? Oh. Baik Kang, cerita lengkapnya di sini dulu ada alat berat ekskavator yang dioperasikan mati secara mendadak tanpa ada sebab yang pasti. Gitu loh Kang. Kenapa begitu? Karena menurut orang Indigo, ini adalah lokasi taman atau katakanlah halaman dari istana bersemayamnya siluman ular berkepala 5. Kemungkinan penunggu dari lokasi ini gak terima kalau tempatnya dirusak. Sebab itu ekskavatornya mati mendadak, gak ada hal-hal apapun, tiba-tiba mati. Setelah mati apa yang terjadi Kang? Setelah mati ada seseorang entah dari mana kurang tahu, tiba-tiba nyuruh pengemudi ekskavatornya, jangan rusak rumah saya jangan dihancurkan. Itu kejadiannya sebelum mati atau saat kejadian sudah mati Kang? Kejadiannya saat mobil atau alat berat tersebut mati. Gitu. Datang dan memberi pesan jangan rusak rumahku gitu ya. Gitu. Dan itu sosoknya itu manusia atau apa gitu Kang? Ya perwujudannya manusia. Laki-laki atau perempuan itu Kang? Kalau orang sekitar bilangnya itu laki-laki. Laki-laki. Setelah memberikan pesan kepada supir atau operator dari alat berat tersebut, menyampaikan jangan merusak rumah saya. Nah, terus apa yang terjadi Kang? Setelah memberitahukan jangan rusak rumah saya, si supir berinisiatif untuk ngidupin alat beratnya lagi, tapi gak nyala-nyala, gak hidup-hidup. Akhirnya si supir turun. Setelah turun, dia pulang. Menurut cerita warga, si supir sakit terus meninggal. Dari kejadian tersebut sakit sampai beliau meninggal. Artinya alat berat itu masih ada di sini gitu. Masih ada di sini Kang. Terus kelanjutan ceritanya bagaimana? Kejadiannya 2 kali Kang. Setelah kejadian itu didatangkanlah supir yang lain untuk menghidupkan alat berat tersebut. Setelah dihidupkan gak nyala-nyala, datang orang itu, orang yang
bilang jangan rusak rumah saya, datang lagi memberi arahan kepada si supir ekskavator itu, jangan rusak rumah saya. Ya ujung-ujungnya sama Kang, pulang sakit mati. Itu berarti kejadiannya 2 kali, pesannya sama, jangan rusak rumah saya gitu ya. Terjadi 2 kali. Setelah itu bagaimana Kang kelanjutan ceritanya Kang? Setelah terjadi 2 hal yang sama, akhirnya pihak pengelola tambang ini mendatangkan seseorang yang memiliki katakanlah indigo lah, kelebihan gitu loh. Akhirnya si indigo ini menyimpulkan bahwasanya ini masih satu lokasi dengan air terjun yang di sana, satu lokasi tempat bersemayamnya atau tempat istananya ular berkepala 5. Artinya ini masih halaman atau masih bagian dari istana Ratu Siluman Ular itu? Iya Kang. Ini jarak dari sini ke lokasi tersebut berapa Kang? Kurang lebih 300 meter lah. Kurang lebih 300 meter. Dan itu keterangan dari seorang indigo gitu ya? Indigo. Orang yang memiliki mata batin. Setelah itu Kang, apa yang dilakukan dari indigo itu? Apakah mampu melakukan bisa menurunkan alat berat itu atau bagaimana? Setelah kejadian itu, pihak pengelola ini membuat sayembara. Ya, siapa saja yang bisa menurunkan alat berat saya kasih hadiah gitu Kang. Banyak orang yang mencoba, gak ada yang bisa gitu loh Kang, gak ada yang bisa. Ada indigo lain yang menyatakan gini, kalau alat beratnya itu dililit ular gitu katanya. Jadi ekskavator itu terlilit ular gitu ya? Terlilit ular. Kalau terlilit ular, ekskavator itu kan besar. Besar. Berarti ular yang melilitnya itu juga besar gitu Kang? Besar, lebih besar dari ekskavatornya. Betul. Setelah melakukan sayembara tidak ada yang berhasil, terus apa lagi Kang? Ada tokoh masyarakat di sini yang dikenal oleh warga, dikenal dengan nama Gus Ja'far. Dia datang ke sini dengan sukarela, bukan ikut sayembara, bukan. Dia datang ke sini sambil bawa gitar, tanpa ritual, tanpa apa. Alat beratnya tersebut diputeri sambil bawa gitar itu, diputeri, dia nyanyi. Setelah itu dia bilang gini kepada orang yang bisa mengoperasikan ekskavator itu, udah turunkan, alat beratnya sudah bisa dihidupin lagi, bisa diturunkan lagi gitu Kang. Berarti kejadian itu secara ajaib gitu Kang? Secara ajaib Kang. Setelah Gus Ja'far itu melakukan istilahnya nyanyi lah ya, nyanyi bawa gitar, secara ajaib alat berat yang tadinya sampai diadakan sayembara hanya untuk mengoperasikan atau menghidupkan ekskavator tersebut tidak ada yang mampu. Secara ajaib Gus Ja'far secara tidak langsung mampu melakukan itu gitu ya. Di luar nalar sekali. Di luar nalar. Iya Kang. Untuk lokasi yang dimaksud Akang, istana dari Ratu Siluman Ular berkepala 5 itu bisa ke sana? Bisa Kang. Ayo kita langsung di sebelah ke sana Kang. Yuk. Iya, oke. Ayo. Oke teman-teman, kita langsung menuju ke lokasi istana dari Siluman Ular berkepala 5. Jangan beranjak kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami sampai ke lokasi. Kita sudah nyampe ke lokasi yang kita tuju. Saya menyebutnya ini air terjun ya Kang ya. Memang lihat dari faktanya memang seperti air terjun. Cuman dari mistisnya banyak orang-orang yang mengatakan di sini itu bersemayamnya istana ular berkepala 5 Kang ya. Ular siluman gitu kan? Ular siluman berkepala 5. Mungkin kita lebih maju ke depan sana kan? Oh iya Kang, monggo. Berarti sungai ini masih ada kaitan dengan di jalan raya tadi itu ya? Iya Kang. Tempat apa itu tadi? Bego ya? Iya, tempat bego mati seketika gitu Kang. Pas waktu bego bekerja, tiba-tiba tidak ada apapun atau kendala apapun, tiba-tiba begonya mati, tidak bisa dikemudikan lagi. Terus gitu, Kang. Hubungannya itu apa Kang dengan? Hubungannya di tempat pinggir aspal, pinggir jalan raya tadi ya, itu masih ada hubungan erat di sini Kang, gitu Kang.
karena di sana mau dibuat tambang, jadi siluman atau yang bersemayam di tempat ini yang menjadi penunggu air terjun ini kemungkinan tidak terima kalau lokasinya dijadikan buat tambang. Dirusak lah itu. Dirusak Kang, gitu loh Kang. Yuk kita ke sana yuk. Kang, ini indah banget Kang ya. Iya Kang. Kalau kita melihat di sini penuh dengan batu ya. Batu Kang. Kang, ini air sungainya ini dari mana ini Kang? Ini bukan dari air hujan ya Kang ya, karena memang sampai ke atas ada terjun Coban Kucur namanya, terus ada air terjun Coban Pitu yang sebelah atas sana, gitu loh Kang. Berarti ini masih satu jalur gitu? Satu jalur Kang, satu jalur dengan air terjun yang di atas, gitu loh Kang. Kang, ini warna dari air ini kok kuning gitu Kang? Ini mungkin endapan air yang tidak bisa berjalan Kang. Endapan air yang tidak bisa mengalir, gitu loh Kang. Lumut Kang. Lumut ya Kang. Lumut ya, mati ya? Lumut mati Kang. Di belakang kita ini kalau dilihat dari mata telanjang memang cuman sekilas air terjun biasa, gitu loh Kang. Ya, ya. Tapi dilihat dari teropong batin, mata batin, atau dilihat dari segi mistisnya, di sini ini istana dari siluman ular kepala 5. Jadi siluman ular kepala 5 itu wujud ke atasnya itu wujud ular atau wujud manusia Kang? Wujud ular Kang. Wujud ular. Iya, wujud ular. Ke bawahnya juga ular. Juga ular. Jadi ular siluman itu berkepala 5 atau berbadan 5 gitu ya? Iya Kang. Tapi wujud ular semua gitu? Wujud ular semua. Di belakang kita ini tepat dari istananya gitu Kang? Istananya Kang, gitu loh Kang. Ini masih ada hubungan erat di tempat lokasi dulu yang mau ditambang. Apa itu Kang? Ya, tempat akses masuk ke sini dulunya itu mau ditambang dengan pakai alat berat, gitu loh Kang. Tidak ada kerusakan mesin atau kerusakan teknis, tiba-tiba mesinnya mati seketika. Setelah itu datang seseorang yang tidak dikenal entah dari mana. Dia bilang kepada operator mobilnya, turun, jangan diteruskan, jangan merusak rumah saya, gitu. Tiba-tiba setelah diperingatkan seperti itu, sang operator turun. Setelah itu sakit, nyampe di rumah meninggal. Kejadiannya bukan 1 kali, melainkan 2 kali Kang. Sama persis dengan kejadian yang awal, gitu loh Kang. Itu kira-kira tahun berapa kejadiannya Kang? Mungkin 7 tahun, 8 tahun ke belakang. Artinya kalau 7 tahun dari sekarang sekitar 2018. Iya Kang, gitu loh Kang. Bahkan pernah diadakan sayembara, siapa saja yang bisa menurunkan alat berat tersebut atau menghidupkan kembali alat berat tersebut, pihak PT mengeluarkan hadiah entah berapa, gitu loh Kang. Nah, jadi posisinya eskavator atau alat berat itu mati di lokasi itu Kang? Mati di lokasi tersebut. Terus pihak itunya, operatornya? Pihak operatornya yang pertama, setelah mendapat peringatan dari seseorang yang tidak dikenal, dia pulang sakit mati Kang. Terus operator yang kedua sama Kang, diperingatkan juga, setelah itu nyampe rumah ya mati juga, sama-sama meninggal Kang, gitu loh Kang. Dan lokasi yang dibuat tambang atau operator di depan itu ada kaitannya erat ya air terjun ini di belakang saya ini. Iya. Itu apa? Apakah
masih kawasan dari Istana Siluman ini atau apa gitu Kang di sana? Ya masih termasuk kawasannya. Soalnya perjanjian dari pihak PT itu mau diambil sampai sini batunya. Itu kan tebingnya semua batu semua Kang. Oh iya ya. Batu semua sampai ke sana itu. Gitu loh. Semuanya batu Kang. Tebing yang di belakang saya itu semuanya batu. Itu rencananya mau diambil semua gitu loh Kang. Artinya itu tambang batu gitu. Tambang batu. Mau dibuat koral gitu ya Kang? Iya. Mau dibuat bahannya aspal gitu. Iya bener Kang. Berarti tambang itu tidak dilanjutkan sampai saat ini gitu. Sampai sekarang tidak dilanjutkan karena ada Halangan itu. Halangan itu kejadiannya 2 kali, bukan 1 kali Kang. Sama persis gitu Kang. 2 kali Kang, gitu loh Kang. Terus Kang, cerita bahwa di belakang kita ini merupakan istana dari siluman ular itu ya. Itu warga setempat itu memang sudah tahu atau itu ada seseorang yang memberitahu bahwa di sini itu ada istana dari siluman ular tersebut? Ada, saya mendengar berita dari warga sekitar karena ekskavatornya tidak bisa diturunkan di loh Kang. Pihak PT menurunkan seseorang yang mungkin memiliki kelebihan lah gitu loh. Ekskavator tersebut dililit badan ular dengan ular berkepala 5 yang kepala tengah-tengah itu kayak semacam ada mustika MD-nya. MD apa itu? Mustika merah delima katanya. Di tengah-tengah Di dari tengah-tengah kepala ular tersebut. Gitu loh Bang. Jadi karena itu lokasi ini tidak diteruskan karena sudah memakan 2 korban. Jadi artinya ini warga sekitar itu sebenarnya tidak tahu ya kalau di sini itu istana dari siluman ular. Apa ini sudah cerita turun temurun gitu kan? Sebelumnya nggak ada yang tahu Kang. Sebelum ekskavator itu dijalankan, memang warga sekitar nggak ada yang tahu kalau di sini ini adalah istana dari siluman ular kepala 5 ini. Sepintas ya kalau kita melihat itu ya di sana itu seolah-olah sebuah singgasana gitu ya Kang. Iya, seperti singgasana dan sangat indah banget gitu ya. Tepat di tengah-tengah itu air terjun itu Kang ya. Iya bener Kang. Bener sekali Kang. Terus Kang, kejadian-kejadian di sini yang di luar nalar itu apa Kang? Kejadian. Ada dulu ya Kang. Ini cerita-cerita warga sekitar timur sini. Dia mandi di sini, gitu loh Kang. Tiba-tiba entah dari mana ada sosok perempuan yang berdiri di tengah-tengah itu. Gitu loh. Perempuan, oke. Berdiri di tengah-tengah batu itu bilang, kalau cara bahasa Madura, ongke marinde banjir. Cepat pergi, jangan mandi. Sebentar lagi ada banjir. Gitu lah, yang mandi itu pergi dia. Oh, pergi tapi kagetnya orang yang mandi itu Kang, tiba-tiba perempuan itu apa ya, terjun pas tengah-tengah itu gak pernah muncul lagi. Tiba-tiba dari selatan itu banjir besar. Ini seandainya ya ini datang banjir, ini datang seketika Kang ya. Datang seketika, mungkin batu itu mungkin ketutupan Kang kalau datang. Batu besar itu loh, ketutupan air ya. Ketutupan air. Jadi kalau memang secara nyata pun kalau kita beraktivitas di sungai ini, kalau musim hujan itu mending jangan ya. Takutnya itu di atas gunung sana itu hujan pasti banjir dan meluap sampai ke sini Kang. Meluap Kang. Di sini ini bisa dibuat buat cari nafkah bagi warga sini untuk diambil batunya atau diambil pasirnya ya ketika menjelang musim kemarau gini. Jadi artinya aktivitas warga itu ketika musim kemarau baru warga itu mengambil batu, mengambil pasir gitu. Iya, mengambil batu untuk pondasi, mengambil pasir untuk
buat bangunan rumah itu baru bisa digunakan atau bisa dikerjakan pas waktu awal-awal hendak mau musim kemarau. Oke, kita kembali lagi dengan cerita Akang yang tadi. Muncul wanita di tengah-tengah air itu ya, di tengah-tengah air terjun, menyampaikan kepada warga yang sedang mandi ya, yang sedang mandi di sini, disuruh untuk pergi karena ada banjir datang gitu ya. Seketika warga itu pergi dan wanita tadi itu lompat ke air terjun itu dan tidak muncul lagi. Tidak muncul lagi. Artinya itu bukan manusia gitu kan ya. Bukan, tidak menutup kemungkinan ya, bukan manusia memang. Penunggu dari jelmaan dari siluman ular itu tadi ya. Iya. Dan sebenarnya kalau kemungkinan ya Kang ya, bisa kita tarik kesimpulan, kalaupun mungkin dari pihak luar atau entah orang-orang yang menginginkan tempat ini buat usaha, kemungkinan akses masuk di sana tidak akan memakan korban. Betul. Karena apa? Orang yang mandi di sini pun jika hendak datang banjir, si penunggu memberitahu. Iya. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwasanya penunggu di sini ramah. Baik, Kang. Iya. Oleh karena tangan-tangan kita atau tangan-tangan orang lain yang gak bertanggung jawab mau merusak ekosistem alam, jadilah seperti itu kejadiannya gitu. Betul. Selain cerita munculnya sosok wanita ya, itu kejadian apa lagi kejadian yang terjadi di lokasi ini yang di luar nalar gitu kan? Kalau yang di luar nalar, di tempat lokasi di belakang saya berdiri ini, ya cuman perempuan yang memberitahukan kepada orang mandi cepat pergi, akan datang banjir, cuma itu saja. Cuman kalau yang diakses pertama kita lewat masuk sana, pas waktu ekskavatornya masih berada di lokasi tersebut, banyak yang mengatakan orang yang lalu lalang lewat di jalan raya itu banyak melihat di dalam tempat nyetir operatornya itu ada orang yang duduk katanya, ada orang yang lagi mainin setirnya. Banyak, biasanya kalau menjelang sore mau maghrib itu banyak orang yang lihat. Jadi artinya ketika terjadi kejadian yang cukup ekstrim itu ya, operator dari alat berat tersebut, beliau itu sakit sampai meninggal gitu Kang ya? Sakit karena melihat sesuatu atau apa itu Kang? Dari penuturan warga sekitar, si pengemudi ekskavator itu didatangi seorang laki-laki. Dia berkata seperti ini, jangan diteruskan, ajak rosak tanggukoh, jangan dirusak rumah saya. Akhirnya yang pihak ekskavator dia turun gitu loh Kang. Setelah turun nyampe rumah dia sakit. Setelah sakit dia meninggal. Itu kejadiannya 2 kali. Jadi viral akhirnya tempat ini. Ada sesosok siluman ular berkepala 5 yang di dahinya terdapat mustika merah delima. Itu penuturan dari orang-orang yang memiliki kelebihan indra ke-6 gitu. Indra ke-6. Terus Kang, ekskavator yang macet atau mati di sana itu, ekskavator yang tidak berfungsi lagi itu prosesnya gimana? Bertahun-tahun tidak ada yang bisa mengambil. Ternyata ada cerita-cerita warga yang menyatakan Gus Ja'far yang terkenal, beliau itu nyentrik kewaliannya pakai celana pendek ya, gitu, nggak pakai baju itu. Dia datang ke sini bawa gitar gitu ya, bermain gitar diputeri ekskavator itu. Setelah itu dia nyuruh orang, udah bawa turun, sudah bisa sudah. Padahal sebelumnya itu pemilik dari tambang itu mengadakan sayembara. Siapa yang bisa menurunkan ekskavator saya akan diberikan hadiah gitu ya. Sampai datang dari berbagai daerah turun ke lapangan untuk supaya
alat berat tadi itu bisa diturunkan. Ternyata Gagal semua. Sampai datang seorang, katakanlah yang terkenal di sini itu disebut Gus Ja'far gitu ya. Iya, Ja'far. Terus Gus Ja'far itu melakukan sesuatu seperti yang Kang Mul ceritakan barusan, menyanyi gitu Kang ya. Ya secara akal sih gak masuk akal. Gak masuk akal gitu ya. Soalnya bernyanyi membawa gitar, tapi bisa menurunkan sebuah alat berat itu. Alat berat gitu loh Kang. Yang sebelumnya alat berat itu dihidupkan atau ditarik, gak bisa. Terus setelah Gus Ja'far itu melakukan sesuatu di situ, baru bisa gitu Kang. Itu tanpa ada niat hati, bukan ikut sayembara, bukan. Gus Ja'far itu mungkin terpanggil gitu ya. Terpanggil, dia mungkin main ya, sama bawa gitar, mobil eksanya diputerin, tiba-tiba udah turunin, udah bisa. Oke. Mungkin di luar sana teman-teman tidak tahu sosoknya Gus Ja'far, boleh diceritakan Kang? Gus Ja'far itu orang mana, terus beliau itu bagaimana, yang dikenal oleh masyarakat sini gitu dah. Saya akan menjelaskan sedikit dari profil Gus Ja'far ya. Gus Ja'far ini banyak orang yang menyebutnya wali nyentrik. Wali nyentrik bukan nyentrik karena dia memiliki beda-beda sama kiai lainnya, bukan gitu loh. Dia memang kayak semacam beda dari kiai lainnya, ustadz lainnya, itu beda. Dia berambut gondrong, rambutnya disemir merah, pakai celana pendek, gak pakai baju, sering bawa gitar, pakai sepeda motor kemana-mana gitu loh. Banyak orang yang menyatakan kalau orang yang selama ini belum mengetahui profil sebenarnya Gus Ja'far, kemungkinan ya menganggapnya ya kurang lah dalam segi pemikiran gitu. Artinya bisa dibilang dianggaplah ODGJ gitu. Iya bener. Padahal di sisi lain beliau ya wallahu a'lam gitu ya, Allah yang tahu. Bisa saja beliau itu wali Allah gitu ya. Tapi itu kembali lagi ke teman-teman di luar sana ya. Entah itu penilaiannya seperti apa, itu mutlak hak mereka ya. Iya benar-benar Kang, benar Kang. Seperti apa itu hak mereka. Oke. Jadi teman-teman coba kita ke sana bisa nggak Kang? Kemana Kang? Kita lihat dari atas sana bisa nggak? Wah, lewat sana Kang, pelan-pelan. Mungkin bisa Kang. Ayo kita cari akses, kita lihat bagian sana. Oke. Iya. Ayo Kang, di depan Kang. Kalau saya pribadi pernah juga Kang mendengar tentang sosok Gus Ja'far. Beliau itu bertempat tinggal di mana itu Kang? Beliau berdomisili di desa Gondang Wetan. Iya. Ikut kecamatan Gondang Wetan. Masih wilayah Pasuruan juga ya? Masih wilayah Pasuruan juga. Dan beliau punya pondok atau bagaimana Kang? Dia punya pondok tapi diasuh oleh kakaknya. Nanti teman-teman yang penasaran mungkin bisa di searching di Google atau di YouTube Gus Ja'far Pasuruan gitu Kang ya? Iya, bisa Kang. Nah kalau kita melihat dari sini tambah seru Kang ya. Bagus Kang. Bismillah. Pelan-pelan Kang. Iya Kang. Ya Allah. Ini semua ini batu ya? Batu semua Kang. Yang kita pijak ini batu ya? Batu Kang. Oleh karena itu pihak PT menginginkan tempat ini Kang. Loh, ini pembentukan seperti lumpang ya Kang? Iya. Kemungkinan di zaman dulu ini digunakan oleh nenek moyang kita ya. Entah itu di zaman purba mungkin. Kalau melihat dari lubangnya itu presisi, kayak bukan pembentukan alam tapi sengaja dibentuk. Ini kalau melihat dari apa namanya? Bekas iya. Bismillah.
ini dalam apa? Oh, enggak dalam. Jadi bisa disimpulkan dulu di sini memang digunakan manusia purba itu untuk apa namanya ya, untuk menumbuk makanan atau jamu gitu loh. Iya. Tuh. Ini kan presisi sekali gitu loh. Dan ini batunya Kak sangat keras. Yuk kita lanjutkan Kang. Ya, ayo kita ke depan. Ini batu semua loh sampai ke atas loh. Batu semua Kang. Bahkan tempat kita berdiri pun batu ini Kang. Ini batu. Cuma yang membedakannya sungai ini, kalau yang sebelah sana itu sudah tekstur tanah. Oh, sebelah sana itu sudah tebingnya itu tebing tanah ya. Tebing tanah sudah. Dulu sebelum ini longsor Kang, sebelum ini longsor, ini goa Kang. Oh, ada goa. Ada goa Kang. Dulu waktu saya sering mandi di sini, sebelum longsor, saya sering ke sini. Ini goa, di situ juga goa. Oh, goa alam gitu. Iya, goa alam. Bisa ke atas, bisa. Enggak usah. Kita perlihatkan ini saja. Sini Kang, lewat sini Kang. Lewat sini Kang. Oh iya Kang. Bagus Kang jalannya Kang ya. Kayak semacam tangga ya. Tangga. Bentar, kita ke sana. Oh, ke sana ya Kang? Iya. Tadi kan kita ada di bawah sana ya. Ada di bawah sana. Dan batu di depan kita ini cukup besar banget. Keren banget. Ya Allah. Kita kan sudah ada di atas nih. Ya. Ada di atas. Sepeda kita aman nggak Kang itu Kang? Oh, aman kayaknya Kang. Aman ya, ada di pinggir ya. Iya Kang. Oke, kita lanjutkan. Artinya lokasi yang kita pijak ini berarti ada di area istana siluman ular gitu ya. Iya Kang. Dan kejadian di pinggir jalan raya itu masih area dari istana Ratu Ular ini. Ratu Ular. Siluman ular berkepala 5. Kepala 5. Ya. Dan itu memang sudah terbukti ya, kejadian-kejadian di luar nalar, banyak kejadian-kejadian mistis. Seperti ada muncul wanita yang ada di tengah-tengah sini gitu ya. Dan lompat ke bawah sana ya. Yang wanita yang lompat ini Kang, iya, ini kejadiannya sudah lama. Sebelum ditambang, kejadiannya sudah lama Kang. Gitu loh Kang. Kita sudah di akhir video ya. Adakah pesan untuk teman-teman di luar sana terkait dengan kejadian yang ada di lokasi ini Kang? Kejadian yang di luar nalar, baik itu yang mistis ataupun yang nyata. Monggo. Nasihat saya satu, dari yang mistis atau yang kejadian nyata, marilah kita semua berpangku tangan, berpegangan erat untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar kita. Oke Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.